Halo para pemikir dan pencari pengetahuan, selamat datang kembali di channel Al-Farizi. Di sini kita tidak akan hanya membaca buku, tapi juga kita akan menyelami ide-ide yang membentuk dunia kita di masa depan kita. Hari ini kita akan memulai sebuah perjalanan yang luar biasa, sebuah perjalanan yang akan membawa kita melampaui batas-batas sejarah yang kita kenal dan mengintip ke cakrawala masa depan umat manusia. Kita akan membedah salah satu buku paling provokatif dan paling penting di abad ke-21, yakni Homo Deus, Masa Depan Umat Manusia, karya sejarawan visioner yakni Yuval Noah Harari. Bagi kalian yang sudah membaca buku sebelumnya atau konten saya sebelumnya yakni tentang Sapiens, kalian tahu bahwa Harari punya cara unik dalam merangkai cerita besar tentang spesies kita. Nah, di buku kali ini, Homo Deus, ia tidak lagi melihat ke belakang tapi menatap tajam ke depan. Jadi siapkan pikiran kalian, kosongkan sejarah dan sejenak asumsi-asumsi yang kalian miliki tentang apa artinya menjadi manusia. Karena selama beberapa menit ke depan, kita akan menjelajahi pertanyaan-pertanyaan terbesar. Setelah ribuan tahun berjuang untuk bertahan hidup, apa agenda baru umat manusia selanjutnya dan kemanakah evolusi akan membawa kita? Ini adalah kisah tentang bagaimana Homo sapiens bertransformasi dari sekedar hewan biasa menjadi dewa dan apa yang mungkin terjadi setelahnya. Mari kita mulai. Homo sapiens menaklukkan dunia. Coba bayangkan sejenak, selama ribuan tahun bahkan puluhan ribu tahun, kehidupan nenek moyang kita didominasi oleh 3 mimpi buruk yang sama. 3 monster raksasa yang selalu mengintai di depan pintu gua, di ladang, dan di istana mereka. Siapakah mereka? Mereka adalah kelaparan, wabah, dan perang. Generasi demi generasi manusia berdoa kepada dewa-dewa, membangun peradaban, menciptakan teknologi, tapi 3 monster ini seolah tak terkalahkan. Mereka dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari takdir manusia. Bagian dari rencana kosmis Tuhan yang tak bisa kita ubah. Tapi kemudian sesuatu yang terjadi, ajaib terjadi. Di fajar milenium ketiga saat kita semua terbangun, kita menyadari sesuatu yang luar biasa. Dalam beberapa dekade terakhir kita, Homo sapiens telah berhasil melakukan hal yang mustahil. Kita telah berhasil menjinakkan ketiga monster tersebut. Tentu mereka belum lenyap sepenuhnya, tapi mereka telah berubah dari kekuatan alam yang tak terkendali menjadi tantangan yang bisa dikelola. Coba pikirkan ini, dan ini adalah fakta yang mengubah cara kita memandang dunia. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, lebih banyak orang meninggal karena terlalu banyak makan atau obesitas daripada kelaparan. Lebih banyak orang meninggal karena usia tua daripada karena penyakit menular seperti cacar atau pes. Dan yang paling mengejutkan, lebih banyak orang melakukan bunuh diri daripada orang terbunuh atau dibunuh oleh gabungan tentara teroris dan penjahat. Di dunia modern, gula ternyata lebih mematikan daripada mesiu. McDonald's menjadi ancaman yang lebih besar daripada Al-Qaeda. Ini adalah pencapaian monumental. Kita telah meretas hukum rimba. Jadi, Harari bertanya, jika agenda lama kita sudah selesai, lalu apa agenda baru kita? Apa yang akan kita lakukan dengan diri kita sendiri di dunia yang relatif damai, sehat, dan makmur ini? Disinilah inti dari buku ini dimulai. Harari mengajukan 3 proyek besar yang akan mendominasi abad ke-21. 3 pencarian yang akan menggantikan kelaparan, wabah, dan perang. Mereka adalah 3 yang akan kita bahas di berikutnya. Di dunia modern, gula ternyata lebih mematikan daripada mesiu. McDonald's menjadi ancaman yang lebih besar daripada Al-Qaeda. Ini adalah pencapaian monumental. Kita telah meretas hukum rimba. Jadi, Harari bertanya, jika agenda lama kita sudah selesai, lalu apa agenda baru kita? Apa yang akan kita lakukan dengan diri kita sendiri di dunia yang relatif damai, sehat, dan makmur ini? Disinilah inti dari buku ini dimulai. Harari mengajukan 3 proyek besar baru yang akan mendominasi abad ke-21. 3 pencarian yang akan menggantikan kelaparan, wabah, dan perang. Mereka adalah: pertama, mengalahkan kematian, yakni mencapai keabadian manusia. Kedua, menjamin kebahagiaan universal. Dan ketiga, mengangkat manusia menjadi Tuhan.
yakni mencapai keilahian. Kedengarannya seperti fiksi ilmiah, bukan? Tapi mari kita bedah satu persatu. Pertama, mengalahkan kematian. Budaya modern kita sangat terobsesi dengan kesakralan hidup manusia. Kematian bagi sains modern bukanlah takdir ilahi, melainkan kematian adalah sebuah masalah teknis. Jantungmu berhenti, itu masalah teknis. Kanker menyebar juga masalah teknis. Dan setiap masalah teknis pada prinsipnya punya solusi teknis. Para insinyur di Silicon Valley seperti Ray Kurzweil di Google bahkan secara terbuka menyatakan bahwa misi mereka adalah mengatasi kematian. Mereka tidak sedang berusaha menambah beberapa tahun hidup kita, tapi mereka berusaha memenangkan pertandingan melawan kematian itu sendiri. Kedua, mencari kebahagiaan. Filsuf seperti Jeremy Bentham pernah berkata bahwa kebaikan tertinggi adalah kebahagiaan terbesar untuk jumlah orang terbanyak. Dulu, negara mengukur sukses dari PDB atau luas wilayah. Sekarang kita mulai bicara tentang PDB kebahagiaan atau gross domestic happiness. Tapi disinilah letak masalahnya. Kebahagiaan ternyata sangat licin. Kesejahteraan kita meningkat drastis. Tapi tingkat kebahagiaan kita tidak. Kenapa? Karena kebahagiaan, menurut sains, bergantung pada ekspektasi dan biokimia kita. Saat kondisi membaik, ekspektasi kita melambung, dan sistem biokimia kita dirancang oleh evolusi untuk mendorong kelangsungan hidup. Bukan untuk kebahagiaan abadi, sensasi menyenangkan selalu bersifat sementara, agar kita terus bergerak mencari makanan dan pasangan. Jadi, jika kita benar-benar ingin bahagia selamanya, salah satu atau satu-satunya cara adalah dengan meretas biokimia kita sendiri. Dan yang ketiga, mengangkat manusia menjadi dewa. Ini adalah puncak dari dua proyek sebelumnya. Untuk mengalahkan kematian dan merekayasa kebahagiaan, kita harus mendapatkan kendali penuh atas biologi kita sendiri. Kita harus bisa merekayasa ulang gen, menyambung otak dengan komputer, dan bahkan menciptakan kehidupan non-organik. Ketika kita bisa melakukan itu, kita tidak hanya akan menjadi penguasa planet bumi, kita akan menjadi penguasa kehidupan itu sendiri. Kita akan menjadi Homo Deus. Ini bukan tentang menjadi maha kuasa seperti Tuhan dalam kitab suci, tapi lebih seperti dewa-dewa Yunani, yakni Zeus, Apollo, Aphrodite, makhluk yang bisa mencintai, membenci, menciptakan dan menghancurkan dalam skala yang jauh melampaui kita saat ini. Inilah panggung besar yang disiapkan Harari, sebuah panggung di mana spesies kita, Homo sapiens yang selama ini hanya menjadi salah satu aktor dalam drama kosmik, kini mencoba mengambil alih peran sutradara. Tapi seperti yang akan kita lihat, menjadi sutradara ternyata jauh lebih rumit dan berbahaya daripada yang kita bayangkan. Homo sapiens memberi makna pada dunia. Pertanyaannya, bagaimana bisa kita sampai di sini? Bagaimana seekor kera di Afrika Timur bisa menjadi kandidat dewa? Apa yang membuat kita begitu istimewa dibandingkan hewan lainnya? Jawabannya menurut Harari bukanlah jiwa, kesadaran atau bahkan kecerdasan individu. Simpanse mungkin lebih kuat dan lincah, lumba-lumba mungkin punya otak yang kompleks, tapi ada satu hal yang bisa dilakukan Homo sapiens dan tidak bisa dilakukan oleh spesies lain atau binatang lainnya, yakni bekerja bersama secara fleksibel dalam jumlah besar. Semut dan lebah bisa bekerja sama dalam jumlah jutaan, tapi cara mereka kaku. Serigala dan simpanse bisa bekerja sama secara fleksibel tapi hanya dalam kelompok kecil yang saling kenal. Hanya sapiens yang bisa menyatukan ribuan bahkan jutaan orang asing untuk membangun piramida, kekaisaran Romawi, tembok Cina, atau meluncurkan misi ke bulan. Bagaimana caranya? Jawabannya ada pada kekuatan terbesar kita, kemampuan untuk menciptakan dan mempercayai fiksi atau cerita bersama. Uang misalnya. Uang tidak punya nilai objektif, itu hanya selembar kertas atau angka di luar komputer. Tapi karena kita semua percaya itu berharga, maka itu benar-benar menjadi berharga.
bangsa atau negara. Indonesia itu apa? Itu bukan tanah atau sungai. Itu adalah sebuah cerita yang kita semua percayai, yang membuat jutaan orang yang tidak saling kenal merasa menjadi bagian dari satu keluarga besar. Hak asasi manusia, perusahaan, dewa-dewa, semua ini itu adalah realitas intersubjektif. Mereka ada bukan di dunia fisik tapi ada di dalam imajinasi kolektif kita. Kekuatan inilah yang mungkin kita bisa menaklukkan dunia, tapi kekuatan ini jugalah yang membawa kita pada sebuah revolusi besar dalam cara kita memandang alam semesta, yakni revolusi humanis. Selama ribuan tahun kita hidup dalam dunia yang berpusat pada Tuhan. Makna hidup datang dari dewa, otoritas tertinggi ada di langit, tapi beberapa abad lalu sebuah ide radikal muncul. Bagaimana jika makna tidak datang dari atas tapi dari dalam diri kita? Bagaimana jika manusia adalah sumber dari segala makna dan otoritas? Inilah inti dari humanisme, sebuah kepercayaan yang kini mendominasi dunia. Saat kita berkata ikuti kata hatimu, temukan jati dirimu atau pilihlah yang membuatmu bahagia, kita sedang menyuarakan kredo humanis. Pengalaman manusia lah yang menjadi hakim tertinggi atas segalanya. Keindahan, kebenaran, kebaikan semuanya ditentukan oleh perasaan dan pilihan manusia. Dari sinilah muncul liberalisme yang mengatakan bahwa setiap individu itu sakral dan punya suara unik. Dari sinilah muncul hak-hak asasi manusia. Dari sinilah muncul demokrasi. Dari sinilah kita telah menciptakan sebuah dunia yang berputar mengelilingi Homo sapiens. Kita telah memberi makna pada alam semesta yang sebelumnya bisu. Kita menjadi pendongeng dan kita menempatkan diri kita sebagai pahlawan utama dalam cerita tersebut. Tapi disinilah ironi terbesar dimulai. Tepat ketika kredo humanis menciptakan puncaknya, tepat ketika kita bersiap untuk mewujudkan impian terbesar humanisme, yaitu menjadi dewa, fondasi dari kepercayaan itu sendiri mulai retak. Homo sapiens kehilangan kendali. Kita sekarang memasuki babak terakhir dan yang paling meresahkan dari perjalanan kita. Babak di mana sang pahlawan Homo sapiens mulai kehilangan kendali atas ceritanya sendiri. Selama ini humanisme dan liberalisme berdiri di atas 3 asumsi dasar. Pertama, ada yang namanya diri atau individu yang tunggal dan tak terbagi. 2, diri ini memiliki kehendak bebas atau free will. 3, tidak ada orang lain atau algoritma yang bisa memahami diriku lebih baik daripada diriku sendiri. Selama berabad-abad asumsi ini aman, tapi kini ilmu pengetahuan modern terutama biologi dan ilmu komputer datang membawa palu godam dan menghancurkan pilar-pilar ini satu persatu. Ilmu hayat berkata, maaf, tidak ada yang namanya diri yang tunggal. Otakmu adalah sebuah parlemen yang riuh, terdiri dari jutaan neuron yang saling berdebat. Apa yang kamu sebut suara hatimu seringkali hanyalah suara dari faksi biokimia yang sedang menang. Dan soal kehendak bebas? Lupakan saja. Pilihanmu untuk mendengarkan audiobuku ini, untuk minum kopi pagi ini, atau untuk jatuh cinta pada seseorang, itu bukanlah hasil dari pilihan spiritual yang bebas. Itu adalah hasil dari algoritma biokimia di dalam tubuhmu yang dibentuk oleh gen dan lingkunganmu. Kamu tidak memilih hasratmu, kamu hanya merasakannya dan bertindak berdasarkan itu. Bagi ilmuwan, semua organisme, termasuk manusia pada dasarnya adalah algoritma. Ini adalah bom waktu yang meledak di laboratorium. Jika tidak ada diri dan tidak ada kehendak bebas, lalu apa yang tersisa dari ide-ide seperti hak individu, demokrasi, atau pasar bebas? Semuanya didasarkan pada gagasan bahwa pemilih dan pelanggan tahu yang terbaik. Tapi bagaimana jika mereka tidak tahu? Bagaimana jika pilihan mereka hanyalah produk dari manipulasi biokimia? Disinilah pemain baru masuk ke panggung, kecerdasan buatan atau AI. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, kita menciptakan entitas yang bisa memproses data dalam jumlah masif dan mengenali pola yang bahkan tidak kita sadari. AI tidak punya dan tidak perlu untuk punya kesadaran seperti kita.
Ia tidak perlu merasa bahagia atau sedih, tapi ia bisa menjadi sangat-sangat cerdas. Inilah yang Harari sebut sebagai the great decoupling, pemisah besar antara kecerdasan dan kesadaran. Dan AI ini yang terhubung ke data biometrik kita melalui jam tangan pintar, media sosial, dan riwayat pencarian Google kita, suatu hari nanti akan bisa memahami algoritma biokimia kita. Algoritma ini akan tahu apa yang membuat kita tertawa, apa yang membuat kita marah, apa yang membuat kita mengklik tombol beli. Pada titik itu, pilar ketiga dari liberalisme runtuh. Akan ada sebuah algoritma di luar sana yang mengenal dirimu lebih baik daripada kamu mengenal dirimu sendiri. Google akan tahu orientasi seksualmu bahkan sebelum kamu mengakuinya. Amazon akan tahu apa yang kamu inginkan bahkan sebelum kamu menyadarinya. Dan pemerintah atau korporasi bisa menggunakan kekuatan ini untuk memanipulasi kita dengan cara yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Ini bukan lagi masa depan, ini sudah terjadi. Algoritma YouTube yang memisahkan atau algoritma YouTube yang memilihkan video berikutnya untukmu, algoritma Netflix yang merekomendasikan film untukmu, algoritma TikTok yang membuatmu terus menggulir. Mereka sudah mulai meretas sistem operasi manusia. Di dunia seperti ini, otoritas akan bergeser dari dewa ke manusia dan kini dari manusia ke algoritma. Harari bahkan melangkah lebih jauh. Ia mengatakan kita sedang menyaksikan kelahiran agama baru, yakni dataisme. Bagi dataisme, alam semesta adalah aliran data, organisme adalah algoritma pengolah data, dan tujuan tertinggi kehidupan adalah untuk menciptakan sistem pengolahan data yang maha kuat dan maha tahu, yang disebut Internet of All Things. Manusia dalam pandangan ini hanyalah sebuah alat, sebuah model algoritma yang mudah mulai usang, yang akan segera digantikan oleh model yang lebih dan lebih superior. Dalam agama baru ini, pengalaman manusia tidak lagi berharga jika tidak dibagikan dan diubah menjadi data. Pergi liburan tapi tidak mengunggah foto, seolah-olah itu tidak pernah terjadi. Punya pemikiran mendalam tapi tidak menuliskannya di blog atau Twitter, itu adalah kesempatan yang terbuang untuk berkontribusi pada aliran data agung. Dan inilah puncak dari ironi tersebut. Dalam upaya untuk menjadi dewa, kita mungkin hanya akan menjadi chip kecil di dalam sebuah sistem data raksasa yang kita pahami dan tidak bisa kita kendalikan. Kita akan senang hati untuk menyerahkan otoritas kita, untuk memilih pasangan, memilih karir, memilih pemimpin kepada algoritma. Karena secara statistik, algoritma memang akan membuat pilihan yang lebih baik. Manusia tidak akan dimusnahkan oleh robot-robot pemberontak ala film Terminator. Kita akan dibuat menjadi tidak relevan. Sebagian besar dari kita mungkin akan menjadi bagian dari apa yang disebut the useless class atau kelas yang tidak berguna, yang tidak lagi memiliki nilai ekonomi atau militer di dunia yang dijalankan oleh AI super cerdas. Musik kembali, kali ini lebih reflektif, sedang sedikit melankolis, tapi juga megah. Jadi, disinilah perjalanan kita berakhir, di persimpangan jalan paling krusial dalam 4 miliar tahun sejarah kehidupan di bumi. Kita memulai cerita ini dengan perayaan atas pencapaian Homo sapiens yang berhasil menaklukkan kelaparan, wabah, dan perang. Kita melihat bagaimana humanisme menempatkan kita di pusat alam semesta, dan kita mengakhiri dengan kemungkinan bahwa humanisme itu sendiri akan runtuh, dan kita akan digantikan oleh keturunan kita sendiri, Homo Deus, atau bahkan oleh algoritma non-organik yang cerdas. Buku Homo Deus tidak memberikan jawaban, ia memberikan pertanyaan yang harus kita, sebagai generasi yang hidup di titik balik ini, untuk bisa merenungkan dengan sangat serius. Apakah organisme benar-benar hanya algoritma, dan apakah kehidupan benar-benar hanya pengolahan data? Apa yang lebih berharga, kecerdasan atau kesadaran? Apa yang akan terjadi pada masyarakat, politik, dan kehidupan kita sehari-hari
ketika algoritma non-sadar yang super cerdas mengenal kita lebih baik daripada kita mengenali diri kita sendiri. Masa depan belum tertulis. Ramalan Harari adalah sebuah peringatan, bukan sebuah kepastian. Tujuan dari buku ini dan tujuan dari kita membahasnya di sini, di channel Alfarizi, adalah untuk menyadarkan kita mungkin atau kemungkinan-kemungkinan ini, agar kita tidak berjalan membabi buta menuju masa depan, agar kita bisa mulai berdiskusi masa depan seperti apa yang sebenarnya kita inginkan. Karena teknologi yang sama bisa menciptakan surga di bumi, juga bisa menciptakan mereka yang tak terbayangkan. Pilihan ada di tangan kalian dan ada di tangan kita, setidaknya untuk saat ini. Terima kasih telah menemani saya dalam perjalanan intelektual yang menakjubkan ini. Homo Deus adalah buku yang terus menghantui pikiranmu lama setelah kamu selesai membacanya. Apa pendapat kalian? Apakah kalian optimis atau pesimis tentang masa depan manusia? Teknologi mana yang paling membuat kalian bersemangat atau justru paling kalian takutkan? Tuliskan pemikiran kalian di kolom komentar di bawah ini. Mari kita lanjutkan diskusi ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan penjelajahan ide-ide besar berikutnya di channel Alfarizi. Terima kasih.